Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPBG guru tertentu. Perkenalkan, nama saya Dewi Masliha SPD, NIM 2519608 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, program studi Bahasa Indonesia dengan materi mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur kelas 9. Asal instansi saya MTS Islamiyah Simpang, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa dimulai. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk? Semua Bu. Masuk semua? Ada yang semua hari ini? Berarti semuanya sehat? Biar lebih semangat, coba berdiri dulu. Masih ingat dengan tepuk semangat? Tapi yang semangat tepuk tangannya ya. Dapat semangat. Nah, silakan duduk. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Ide pokok paragraf. Masih ingat? Masih ingat? Coba Nanda, ide pokok paragraf itu ada di mana? Ada di awal. Ada juga di ada awal, namanya apa, Audi? Deduktif. Kalau di akhir, Ilham, namanya apa? Induktif. Kalau kemarin kita belajar tentang ide pokok dalam paragraf, hari ini kita belajar tentang mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Tahu dengan cerpen? Pernah baca cerpen? Langsung kita mulai pelajaran hari ini, yaitu mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Mengingat kembali, cerpen itu sudah kalian pelajari dari kalian waktu masih di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah di kelas 4. Kalian sudah dikenalkan dengan cerpen. Begitu juga dengan teks prosedur. Nah, di sini Ibu mengulas balik, mengingatkan kembali kepada kalian apa itu cerpen dan apa itu teks prosedur. Nah, apa itu cerpen? Karya sastra berbentuk prosa naratif yang relatif, singkat, padat, dan fokus pada suatu peristiwa utama. Jadi namanya cerpen, dia tidak ditulis berbuku-buku. Nah, sekarang ini yang kita ambil hanya kutipannya saja. Itu cerpen. Kemudian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan sesuatu kegiatan mencapai tujuan tertentu. Kalau waktu di SD, biasanya yang simpel-simpel teks prosedurnya. Pernah masak mie instan? Apa gunanya teks prosedur? Gunanya
mengambil tas sekolah dan berlari menuju halte bus. Nah, itu kutipan cerpennya. Kalau kutipan cerpen ini kita ubah menjadi teks prosedur, maka jadinya seperti ini. Nah, teks prosedur itu ada judulnya. Ada judul, tujuan, langkah-langkah. Ini kalau dia berisi kegiatan. Tapi kalau dia berisi petunjuk, dia biasanya ada alat dan bahan. Ini contoh yang tidak ada alat dan bahannya. Ya, ini ceritanya. Ini teks prosedurnya. Jadi judulnya apa? Cara berangkat sekolah. Ada Bu cara berangkat sekolah? Ada. Kalau kita buat teks prosedur, maka dia menjadi teks prosedur. Judulnya cara berangkat sekolah. Tujuannya menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk berangkat sekolah pada pagi hari. Langkah-langkahnya yang pertama, bangun tidur pagi hari. Kalau kesiangan sudah pasti sekolahnya telat. Ya? Ya. Tadi siapa yang bangun kesiangan? Ya ada. Tadi siapa yang nggak sholat subuh? Ya ada. Tadi semuanya sholat subuh? Ya. Alhamdulillah. Segera mandi. Andi bangun kesiangan. Ia segera mandi, mengenakan seragam, lalu bergegas sarapan. Setelah itu mengambil tas sekolah dan berlari menuju halte bus. Dirubah menjadi teks prosedur menjadi seperti ini. Teks prosedur biasanya menggunakan kalimat perintah. Kenakan, kenakan itu pakai, ya, ambil, pergi. Nah, itu kalimat perintah. Itu teks prosedur biasanya menggunakan kata perintah. Contoh yang kedua, coba Luki dibaca cerpennya. Yang itu Ani membuat es jeruk. Ia mengambil beberapa buah jeruk dari dapur, lalu mencucinya. Setelah itu ia memotong jeruk menjadi dua bagian, menambahkan gula dan air dingin. Terakhir ia memasukkan es batu sebelum menyajikannya. Nah, itu petikan cerpennya. Kita lihat bagaimana setelah dia dirubah menjadi teks prosedur. Nah, judulnya apa? Cara membuat es jeruk. Ada yang belum pernah minum es jeruk? Tidak ada. Pernah semua? Pernah. Bisa buatnya? Bisa. Apalagi ini sudah dibikinin teks prosedurnya. Judulnya cara membuat es jeruk. Apa tujuannya? Membuat es jeruk segar. Nah, kalau tadi kok nggak ada bahan dengan alat, Bu, kok sekarang ada? Yang namanya berangkat sekolah nggak ada bahan dengan alat, karena itu kegiatan. Beda teks prosedurnya. Kalau ini dia ada bahan dan alat, karena kalian ingin menghasilkan sesuatu. Beda dengan yang tadi, ya. Kalau yang tadi tidak ada alat dan bahan karena itu merupakan suatu kegiatan. Kalau ini akan mendapatkan sebuah hasil. Hasilnya apa? Hasilnya es jeruk. Apa alatnya? Bahannya 2-3 buah jeruk segar. Kalau jeruk busuk tidak enak. Jadi kamu buat 2-3 buah jeruk, ya. Kemudian masukkan es batu, terakhir es jeruk sudah siap dinikmati. Paham? Paham. Jadi teks prosedur tadi ada dua bentuknya. Yang pertama tadi bentuk kegiatan, dia tidak menggunakan alat dan bahan. Kalau untuk menghasilkan sesuatu, dia menggunakan alat dan bahan. Yang terakhir, apa itu perbedaan teks prosedur dan cerpen? Nah, kalau cerpen itu berisi cerita, mengandung tokoh, alur dan latar. Sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Kalau cerpen pasti ada tokohnya, entah itu tokohnya. Kalau teks prosedur bentuknya instruksi atau perintah. Potong, nah, seperti yang tadi kan, potonglah jeruk, nah, itu perintah. Kemudian berisi langkah-langkah kegiatan. Teks prosedur jangan ditulis bentuk paragraf. Kalau kalian membuat teks prosedur, contoh teks prosedur seperti ini tadi, kalian buat dalam bentuk paragraf, itu salah. Ya. Sekian. Kapan penyemprotannya? Begitu juga dengan teks prosedur, jangan dibuat dalam bentuk paragraf karena dia berisi langkah 1, 2,
memberi petunjuk agar bisa melakukan sesuatu. Nah, itulah manfaatnya tag prosedur. Kadang-kadang ketika kita membeli sesuatu yang baru kita jumpai, ya entah itu barang atau makanan, kadang kita tidak bisa mengolahnya kalau tidak membaca petunjuk pemakaian. Ada yang mau ditanyakan? Atau semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa kutipan cerpen. Kalian tidak perlu repot lagi mencari, sudah Ibu siapkan kutipan cerpen. Ini sudah dibagi 5 kelompok ya. Kelompok masing-masing kelompok, ketua kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya dan tugasnya. Nanti Ibu jelaskan. Yuk, silakan. Audi, Devi, Bagas, pilih yang mana? Satu. Nah, di sini tulis kelompok sesuai dengan keinginan kalian. Kalian sudah besar-besar, apa kesukaan kalian? Misalnya saya sukanya anggur, Bu, ya sudah kamu tulis kelompok anggur. Bu, saya senangnya bunga rafflesia. Oke, kamu tulis kelompok rafflesia. Bu, aku senangnya motor GP. Motor apa? Hah? Motor GP ya, tulis grup motor GP, tidak apa-apa. Sesuai dengan selera kalian, oke? Kemudian anggota, tulis nama lengkap kalian, ya. Ingat, gunakan kaidah bahasa Indonesia untuk menulis nama. Sudah pernah diajarkan bagaimana cara menulis nama yang baik dan benar. Tulis nama lengkap, jangan nama panggilan. Jangan cuma Devi, jangan cuma Riri, oke? Kemudian ini petunjuknya sudah dijelaskan. Untuk hasilnya kalian buat di lembar kedua. Nih jawabannya yang diskusikan bareng-bareng. Harus ada judul, kemudian tujuan. Ingat, punya kalian itu untuk menghasilkan sesuatu atau kegiatan. Bagi tugas, setiap kelompok harus bagi tugas. Dibaca dulu cerpennya. Kalau memang takut kertasnya nanti boleh diorek-orek dulu ya. Kalau istilah matematikanya coret-coretan dulu boleh. Tidak langsung di kertas yang sudah ada. Menggunakan bahasa Indonesia ya, jangan pakai bahasa daerah. Mie instan. Buat digoreng, bukan instan. Tapi dia menggunakan mie instan. Ada tambahan bumbu lain nggak? Ada, ini bawang putih, cabai. Berarti ini termasuk ke alam dan bahan. Maksudnya di situ. Kalau buat cara-cara kelompok di Bali. Apa nama kelompok? Iya, bahan. Karena rata-rata ini menghasilkan sesuatu. Porsi. Ada kesulitan? Aman? Apa? Sekop. Cetak apa sekop? Mana cetak? Nah, ini boleh. Spatula, kalau dengan spatula beda. Centong ya centong nasi, centong sayur. Kalau centong bukan masak untuk mengambil.
Sudah? Ingat ya, teks prosedur itu menggunakan perintah, kalimat perintah. Iris kecil-kecil bawang putih, aduk hingga rata. Nah, isilah, tidak boleh. Kalau ada yang sudah boleh, kalau ada yang sudah boleh tangan diangkat. Yang sudah, yang belum bisa angkat tangan dulu. Yang lain sambil menunggu. Ini kelompok apa nih? Kelompok jeruk Bali kelihatannya sudah selesai. Nah, bagaimana cara presentasinya? Tiap kelompok kalian ada 3 orang. Semuanya maju, ya. Yang pertama membacakan ini paling atas. Kami dari kelompok jeruk Bali dengan anggota ini dan ini. Materi mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur. Dengan kutipan cerpen, ada yang membaca kutipan cerpen, ada yang membaca teks prosedurnya. Paham? Ya, ini kutipan cerpennya. Teks prosedurnya ini berarti ada yang pegang ini, ada yang pegang ini. Nah, ini. Coba kelompok jeruk Bali silakan maju ke depan. Salam dulu ya. Yang lain tunggu. Sekali kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jeruk Bali dengan anggota kelompok 1 Aulia Adi Sapuri, 2 Maya Sabiti, 3 Azati Maudana. Terus materi mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur dengan kutipan cerpen sebagai berikut. Inilah ulang tahun sahabatnya, Lala membungkus kado dengan rapi. Ia meletakkan buku di atas kertas kado, melipat sisi kiri dan kanan, lalu menempelkan dengan selotip. Setelah itu, ia menambahkan pita merah di atasnya. Kado sederhana itu terlihat sangat kecil. Dengan hasil teks prosedur. Dengan hasil teks prosedur, Silakan Maya dibaca. Warga di mana suaranya? dengan membungkus kado dengan rapi, aman dan tahan. Kertas kado, buku, selotip, gunting, pita merah. Langkah-langkah. Letakkan buku di atas kertas kado, lipat sisi kiri dan kanan, lalu menempelkan dengan selotip. Setelah itu gunting bagian yang belum rapi dan menambahkan pita merah di atasnya. Kado sederhana itu terlihat Siap, sangat kelompok ini. Sudah? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Siapkan air di dalam gembok kecil. Lalu langkah-langkahnya. Lalu terakhir siramkan dengan air secukupnya. Jika sudah, tinggal menunggu sampai bunga tersebut menjadi sangat cantik dan wangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih apa juga, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan sebagai dari kelompok pembiayaan. Pembunuhan, ember, sabun cuci motor, dan spons. Langkah-langkah pertama, siapkan ember yang berisi air. Campurkan sabun cuci motor ke dalam ember yang berisi air. Siram air bersih, motor sudah siap untuk dipakai. Ya, sip. Kelompok apa tadi? Pembiayaan. Ya, anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca. Bahan dan alat: bawang putih, cabai, nasi, minyak, kompor, kuali kain, spatula. Langkah-langkah. Langkah pertama, nyalakan kompor, lalu memanaskan minyak. Langkah ketiga, lalu menumiskan bawang putih dan cabai, memasukkan nasi, mengaduk hingga rata. Nasi goreng pun siap disajikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Arga Putih bersama Karena itu siap disantap hangat-hangat. Mantap. Lanjut dengan prosedur. Judul: cara memasak mie goreng. Tujuan: membuat mie goreng lebih enak. 10. Mie goreng sederhana itu siap disantap hangat-hangat. Mantap. Terima kasih grup Harimau Putih. Kasih apa? Alhamdulillah 99% ya. 99% kalian sudah berhasil mengubah kutipan cerpen menjadi sebuah teks prosedur. Tidak ada kesulitan sepertinya. Ya, paham Bu? Ya. Jadi semuanya paham manfaatnya teks prosedur apa? Ya, indah. Seperti Rasulullah yang ajarkan kepada kita, ya. Tidak usah jauh-jauh kalau kita sholat. Nah, di tuntunan sholat dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya cukup besar. Ya, selain sholat apalagi? Berwudu, tata cara berwudu. Nah, itu sudah termasuk teks prosedur. Kalau wudu dari muka langsung ke kaki berarti tidak tahu teks prosedurnya wudu. Prosedur itu apa sih? Hah? Ada yang tahu prosedur? Langkah-langkahnya, prosedurnya itu harus seperti ini. Sama halnya kamu kalau buat ini harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan. Ya, Pak Adi, Mas Adi. Jadi kita harus sesuai dengan prosedur yang sudah diajarkan Rasulullah kepada kita, yang sudah diterapkan orang tua di dalam rumah kita. Pasti di setiap rumah ada prosedurnya. Tidak boleh ini. Ada yang perlu ditanyakan? Hah? Ada yang perlu ditanyakan? Berarti semuanya sudah paham. Alhamdulillah ya. Jadi teks prosedur tadi dapat kita ambil hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk hidup kita supaya lebih teratur maka kita harus punya prosedur. Kalau ibu dulu harus punya manajemen waktu. Teks prosedur ini itulah manfaatnya kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk menyampaikan sesuatu agar lebih jelas, lebih rinci lagi sesuai dengan aturan yang ada. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita ambil menjadikan kita hidup menjadi lebih disiplin. Oke, siap? Siap. Siap jadi anak lebih disiplin lagi? Siap. Sebelum pulang, coba satu pena taruh di tengah meja raya. Biar lebih semangat kayak sudah loyo. Udah? Siap ya anak? Siap? Bari? Siap. Kak Kristal siap? Oke, coba sakit.
sebagian? Masih mau lagi? Sudah. Terakhir untuk minggu ini kita sudah belajar tentang mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur. Nah, untuk minggu depan pertemuan yang akan datang mempraktekkan prosedur wawancara. Jadi siap-siapkan ya, siap-siap nanti harus ada yang menjadi narasumber, ada yang menjadi wawancara. Sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena ini sudah pernah kalian pelajari waktu di sekolah dasar ya. Namanya wawancara, ada pewawancara, ada narasumber ya, ada yang mencatat hasil wawancara. Narasumbernya siapa? Narasumber nanti boleh kalian ambil dari teman kalian sendiri. Oke, siap? Ya. Untuk pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian petik dari pelajaran hari ini? Coba, Lucky. Apa yang dapat kalian petik dari pelajaran hari ini? Bisa memahami tentang teks prosedur dan kutipan cerpen. Kutipan cerpen. Manfaatnya apa kalau kita tahu teks prosedur, Bagas? Menjadikan hidup kita menjadi lebih teratur kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita seperti permainan kita lagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dapat berjumpa di minggu selanjutnya, di pelajaran minggu selanjutnya dan pelajaran guru-guru yang lainnya, karena tidak ada nikmat yang paling enak kecuali nikmat sehat ya. Ketika kalian sudah diberi nikmat sehat, maka kalian sudah pasti bisa merasakan nikmat-nikmat yang lainnya. Baca doa. Doa dimulai.